Cing, saat ini bukan tujuan hidup gua. Gua udah bilang sama istri gua. Saat ini menjadi Piki Prasetyo yang alhamdulillah Allah telah berikan rezeki, banyak program, nama yang dikenal juga dengan orang banyak, semua alhamdulillah Allah telah berikan. Tapi ini wallahi tallahi billahi ini bukan tujuan hidup gua. Tujuan. Orang yang dulu dikenal penuh sensasi, sekarang punya tujuan hidup yang bikin banyak orang kaget. Bukan lagi soal panggung hiburan, bukan juga tentang popularitas. Di balik perjalanan hidup yang penuh cerita itu, ternyata ada keinginan yang diam-diam tumbuh di hatinya. Ini dia saat Piki Prasetyo mengungkap tujuan hidup yang sebenarnya. Tok anjay. Seorang Piki Prasetyo ini tidak pernah dipikirkan oleh orang-orang. Sewaktu gue SMP, gue itu pesantren di Asy-Syafi'iyah. Iya. Pagi gue sekolah negerinya. Asy-Syafi'iyah Jatiwaringin. Iya. Iya. Siang gue sekolah sanawiyahnya. Malam baru belajar kitab kayak Tankil Qauli, Matan Julumiyah, Nahu Sorob, semua dan lain-lain. Dan di situ selama perjalanan 3 tahun, Piki Prasetyo adalah seorang beasiswa. Lu dapat beasiswa? Dapat beasiswa karena punya nilai rata-rata paling tertinggi pada saat itu. Gue juga SD, SMP, SMA beasiswa dari orang tua tapi. Oh, bukan dari sekolah. Beda dong. Kalau itu emang kewajiban orang tua. Ya. Lu dapat beasiswa dari Asy-Syafi'iyah. Dan gue juara pertama muhadharah. Apa muhadharah itu apa? Muhadharah tuh berceramah. Itu gue juara pertama. Masih inget gak ini? Apa materi yang lo sampaikan waktu? Ya nggak harus materi ya. Kalau dakwah itu kan syiar. Iya. Jadi kita bisa aja. Nih kalau sekarang nih tentang COVID. Iya. Oke, coba. Iya kan? Iya. Banyak orang khawatir tentang kematian. Iya, Terus benar. bagaimana kalau kita nanti akan mati? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Hakikat manusia hidup tidak pernah kita bisa ketahui apa yang terjadi esok dan akan datang. Karena pada dasarnya manusia hanya menunggu antrian dalam kematian. Kita tidak pernah tahu Allah akan mencabut nyawa kita kapan. Kita tidak pernah tahu dengan cara apa Allah akan memulangkan kita. Dan di tempat mana Allah akan mencabut nyawa kita. Jibril alaihissalam turun ke bumi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, barang siapa di antara umatmu 1 tahun dia telah berbuat dosa, tapi dia meminta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ya Jibril, aku sangat tahu kualitas umatku. Minta keringananlah kepada Allah untuk umatku. Jibril alaihissalam kemudian menghadap kepada Allah. Turun lagi ke bumi. Ya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara umatmu dia telah berbuat dosa semasa hidupnya, tapi 1 bulan menjelang akhir hidupnya dia bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuni dosanya. Lalu apa lagi dikatakan Rasulullah? Ya malaikat Jibril, aku sangat tahu kualitas umatku. Aku sangat tahu bagaimana umatku. Sayang nggak Rasulullah sama kita? Menjadikan dirinya adalah sebuah tameng untuk umat-umatnya. Kemudian Jibril alaihissalam menghadap kepada Allah, kemudian turun lagi ke bumi menghadap kepada Rasulullah. Ya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara umatmu semasa hidupnya dia telah berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, berbuat satu yang tercela, tapi 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, bahkan ketika rohnya berbolak-balik di tenggorokan, bigorgir, malah bigorgir, gara-gara, tapi dia tidak bisa berkata apapun, tapi matanya menatap memohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni dosanya. Begitu mahal luas ampunan Allah terhadap kita. Allah maha pengampun terhadap kita. Tapi sayang, 1000 kali sayang, Allah maha pengampun terhadap kita, tapi kadang-kadang hambanya yang tidak mau memohon ampun kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah cukup, nggak usah pakai nangis. Belakangnya nangis. Maksudnya retorika lu, pemilihan diksi-diksi, Ya. memecah ketidaktahuan kita kapan, di mana, dengan cara apa. Lo balut dengan kalimat yang apa namanya? Kalimat penceramah. Lu belajar di mana, Pi? Ya kan tadi muhadharah dibilang. Iya, maksudnya karena ada
Orang juga nggak semua yang di Setiap malam sana- Jumat waktu kita pesantren, Ah. semua orang harus wajib untuk naik ke atas meja karena nggak punya panggung. Iya. Jadi meja disusun 4, Iya. jadi naik ke situ. Nah, untuk berani bersuara setiap malam Jumat, awalnya cuma nonton doang, awalnya takut, lama-lama menjadi kewajiban. Iya. Karena kalau tidak bisa muhadoroh, dulu tuh namanya dipanter, disabet pantatnya. Gitu. Jadi kita bagaimanapun harus bisa untuk terpicu gitu. Tapi memang lo seneng. Cing, saat ini bukan tujuan hidup gua. Gua udah bilang sama istri gua. Saat ini menjadi Piki Prasetyo yang alhamdulillah Allah telah berikan rezeki, banyak program, nama yang dikenal juga dengan orang banyak, semua alhamdulillah Allah telah berikan. Tapi ini wallahi tallahi billahi ini bukan tujuan hidup gua. Apa tujuan? Tujuan gua menjadi pendakwah. Tujuan gua ingin menjadi penceramah. Walaupun saat ini lagi belajar ilmu dikit-dikit, tapi yang sulit adalah menyesuaikan akhlak. Nah, ini nih yang lagi bertarung, yang lagi belajar. Jangan sampai kita mampu berteori, tapi tidak mampu untuk melaksanakannya. Tapi ke arah situ lo mulai lakukan. Gue udah bilang kok, sayang, kalau tabungan kita udah cukup, ya kalau dulu gue bilangnya hampir 1 tahun belakangan kemarin, mungkin 9 tahun ke depan, aku udah mau pensiun ya, maksudnya udah mau selesai dari dunia entertain gitu loh. Kenapa sih harus menunggu nanti? Iya, karena kalau sekarang, khawatir ada singgah istiqomah takutnya gitu loh. Masih ntar udah hijrah balik lagi atau apa gitu loh. Minimal kita secara strategi hidup kita punya dulu nih tabungan yang cukup untuk aku bawa bisa ke pegunungan. Nanti untuk kita bisa buka yayasan yatim, di situ ada masjidnya atau ada musolahnya, semampu kita bisa bangun. Tiap hari kita menghabiskan waktu untuk hidup bersama anak-anak yatim, kita belajar bersama, kita memberikan pelajaran kayak gitu. Sampai aku menutup mata, aku kembali kepada Allah, aku pengen menjadi bukan Piki Prasetyo yang sekarang, tapi Piki Prasetyo yang saat pesantren dulu di Asy-Syafi'iyah. Setiap orang punya masa lalu, tapi tidak ada yang tahu bagaimana akhir hidupnya. Kalau hari ini kita melihat seseorang mulai melangkah ke arah kebaikan, itu bukan bahan ejekan. Itu tanda Allah masih membukakan pintu. Karena hidayah tidak memilih latar belakang. Tidak melihat seberapa kelam cerita kemarin. Yang Allah lihat adalah hati yang mau kembali. Bisa. Dan mungkin, perubahan Piki bukan hanya tentang dirinya, tapi pengingat untuk kita. Bahwa belum terlambat untuk memperbaiki tujuan hidupnya. Semoga kita semua diberi tujuan hidup yang sama. Hidup yang lebih dekat kepada Allah, dan akhir yang baik di sisinya. Amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.